penutup ada pantun dari Davi. Davi. Makan nasi di atas piring. Pakai ayam porsinya 2. Supaya kamu gak masuk angin, jangan main hujan-hujanan ya. Sejatiku jadi anak yang hebat, penuh dengan prestasi untuk membangun negeri. Takkan pernah kau terganti, selamanya di hati saya. Kau sahabat sejatiku jadi anak yang hebat, penuh dengan prestasi. Buah hatiku Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI, Sabtu 13 September 2025. Saya Sofia Vanumbi. Dan saya Ferry Prihadi, Saudara. Selama 60 menit ke depan, tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani jeda Anda di siang hari ini. Dan langsung saja Klik Indonesia Siang kami awali dengan cuplikan laporan utama. Red notice untuk Riza Khalid yang ditetapkan sebagai DPO kasus pengelolaan minyak mentah masih dalam proses di markas Interpol di Perancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, membahas isu-isu terkini termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Informasi pertama Klik Indonesia Siang, Saudara. Red notice untuk Riza Khalid masih dalam proses di markas besar Interpol di Prancis. Pengajuan red notice dilakukan setelah Riza Khalid ditetapkan sebagai DPO. Kejaksaan Agung atau Kejagung masih memburu Riza Khalid yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Untuk menemukan keberadaan orang yang telah ditetapkan sebagai DPO kasus pengelolaan minyak mentah tersebut, Kejagung telah mengajukan penerbitan Red Notice untuk Riza Khalid kepada Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri. Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widiatmoko menjelaskan Red Notice Riza Khalid masih dalam proses di Prancis. Hal ini dikarenakan penerbitan Red Notice dilakukan oleh Markas Besar Interpol di Prancis. Pengajuan Red Notice dapat dilakukan setelah pihak yang akan diberikan Red Notice telah ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini Kejagung telah menyita sejumlah aset milik Riza Khalid. Ke informasi lainnya, Kejaksaan Negeri Tulung Agung menahan 4 tersangka mulai dari bendahara, kepala desa hingga mantan wakil direktur RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Penahanan ini dilakukan untuk 2 kasus tindak pidana korupsi, yaitu dugaan korupsi dana desa dan dugaan korupsi di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Jawa Timur. Penyidik Kejaksaan Negeri Tulung Agung menahan 4 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat dan kasus dugaan korupsi di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Dalam perkara korupsi di Desa Tanggung, 2 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka adalah Kepala Desa Tanggung, SY, dan Bendahara Desa JE. Kedua tersangka diduga menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi pada rentang tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan audit Inspektorat, kerugian negara sekitar 1,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk perkara dugaan korupsi di RSUD Dr. Iskak, 2 orang tersangka ditahan, yakni YR, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan seorang staf berinisial RK. Kasus tersebut terjadi rentang tahun 2022-2024. Modusnya, tersangka YR memerintahkan tersangka RK untuk menyisihkan uang setoran dari pasien pengguna SKTM atau surat keterangan tidak mampu, kemudian diserahkan ke tersangka YR. Berdasarkan hasil audit BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur, kerugian negara mencapai 4,3 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulung Agung telah menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi, terus ada surat, kemudian hasil audit dari auditor. Ada 2 perkara yang kita selesaikan untuk bisa ditetapkan tersangkanya. Yang pertama terkait dugaan korupsi Desa Tanggung ya pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Canda Adi Surya melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim hingga 1 pekan ke depan. Kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. BMKG mengeluarkan peringatan dini hingga 1 pekan ke depan. Sejumlah wilayah Indonesia diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai angin kencang. BMKG mengingatkan cuaca ekstrim ini bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi yang mengganggu transportasi darat, laut, dan udara. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan pemerintah daerah diharapkan siaga untuk mengantisipasi potensi dampak agar kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan kondisi atmosfer saat ini sangat dinamis dan menjadi pemicu meningkatnya risiko bencana. Dwi Korita menjelaskan dinamika atmosfer saat ini memicu potensi hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang yang perlu diwaspadai masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa angin kencang disertai hujan deras yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ditingkatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menyusul adanya himbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait ancaman cuaca ekstrim yang terjadi hingga 17 September mendatang. Ancaman cuaca ekstrim berupa angin kencang disertai hujan deras di wilayah Kabupaten Jember berpotensi bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. BPBD Jember mengimbau masyarakat lebih waspada pada cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di wilayahnya masing-masing, diantaranya melakukan penataan lingkungan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya bencana alam. Di samping itu, petugas BPBD Jember juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat desa dan juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara masif kepada masyarakat. Di samping mengeluarkan himbauan ancaman cuaca ekstrim, BPBD Jember juga mengimbau masyarakat menggalakkan siskamling sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dengan menghidupkan kembali kearifan lokal. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan banjir disertai longsor yang melanda 7 kabupaten dan kota di Bali pada Rabu 10 September lalu dipicu curah hujan ekstrim dengan intensitas mencapai 380 mm dalam sehari atau setara curah hujan sebulan penuh. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan bahwa intensitas hujan tersebut jauh melampaui ambang batas hujan ekstrim secara klimatologis yang ditetapkan 150 mm per hari. Data yang dimiliki BMKG mencatat hujan lebat yang terjadi pada 10 September menimbulkan bencana hidrometeorologi basah dengan lebih dari 120 titik banjir dan 18 titik longsor tersebar di sejumlah wilayah di Bali. Kepala BMKG menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan atas adanya potensi cuaca ekstrim sejak 5 September melalui prospek cuaca sepekan, peringatan dini 3 harian serta pembaruan harian hingga 11 kali, nowcasting sepanjang 9 hingga 10 September. Meski peringatan telah dikeluarkan, dampak banjir dan longsor tetap meluas dengan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Selain itu, Kepala BMKG menegaskan peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan untuk Bali. Meski kondisi sudah mulai normal, namun masih harus meningkatkan kewaspadaan bencana susulan selama musim peralihan ini, dari musim kemarau hingga puncak musim hujan nantinya. Ya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bali untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir. Pemulihan pasca banjir di 2 pasar di Kota Denpasar, Bali pun mulai dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Putri Sanjiwani langsung dari Bali. Selamat siang, Putri. Di Bali, tepatnya pada pukul 12 lebih waktu Indonesia bagian tengah, setelah melakukan sejumlah kunjungan kerja di Abu Dhabi, Doha, dan kini langsung menuju Denpasar, tepatnya di Pasar Badung dan Kumbasari untuk meninjau lokasi-lokasi pasar yang menjadi terkena dampak dari banjir yang terjadi pada 10 September 2023. Adapun Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, Presiden Republik Indonesia akan langsung meninjau sejumlah lantai dasar, basement, kios, dan juga toko yang terkena dampak. Juga akan mengunjungi 3 rumah yang sempat ambruk akibat tergerus banjir. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto rencananya akan langsung mengunjungi tempat pengungsian yang berada di Banjar Kesambi, Kesiman. Kurang lebih terdapat 46 jiwa yang terdampak dan sedang mengungsi di Banjar tersebut. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia rencananya juga akan mengunjungi salah satu rumah duka di wilayah Serangan Denpasar Selatan, yakni Nyoman Lontos. Dan saudara, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga per 12 September 2025, jumlah korban
terus bertambah, yakni berjumlah 17 orang dan 5 orang hingga saat ini masih dalam pencarian. 17 orang itu dengan rincian 11 orang ada di Denpasar, kemudian 3 orang ada di kabupaten lainnya, dan juga terdapat 5 orang yang masih hingga saat ini masih dalam pencarian. BNPB juga mengatakan hingga saat ini masih terus melakukan upaya pembersihan dan juga pencarian terhadap korban yang masih hilang, dan kurang lebih terdapat 188 korban jiwa yang mengungsi. Seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, petugas gabungan dari sejumlah unsur TNI, Polri, kemudian BPBD, dan juga BNPB terus bekerja sama beserta dengan warga dan juga para pedagang sekitar untuk melakukan upaya pembersihan, yang mana upaya pembersihan ini kurang lebih akan berlangsung selama sepekan. Dan dari upaya pembersihan ini, petugas dan juga warga masih terus mengumpulkan sejumlah barang yang masih tertinggal di area bawah. Dan menurut Ketua dari Pasar Kumbasari, Anak Agung Gede Rai Artisel, upaya pembersihan ini terus dilakukan oleh warga dan juga para petugas gabungan untuk memastikan material banjir dan juga yang masih tersisa hingga saat ini dapat dipulihkan secepatnya. Dan selain itu juga, saudara, dari berbagai unsur juga terus melakukan upaya pemulihan. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali, Wayan Koster, dan juga pemerintah Kota Denpasar memastikan dan berkomitmen akan melakukan pemulihan dengan secara baik-baiknya dengan upaya sharing, di mana untuk perbaikan infrastruktur akan menggunakan APBN, sementara untuk mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh ratusan pedagang akan menggunakan APBD dari Kota Denpasar dan juga pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar memastikan akan menjamin dan memberikan kerugian dengan baik dan tepat sasaran bagi seluruh para korban yang terkena dampak dari banjir ini. Selain itu, berbagai bantuan, Ferry dan juga saudara, datang dari sejumlah kalangan, seperti dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali yang juga hingga saat ini terus melakukan penggalangan, mengumpulkan berbagai bantuan, dan upaya ini dilakukan sebagai salah satu fungsi dan perannya untuk melingkupi pelaku usaha yang ada di Bali. Bahkan, Ketua dari Kamar Dagang Industri Provinsi Bali, Made Ariandi, menyampaikan penggalangan dana yang akan dikumpulkan ini akan dipastikan diberikan kepada para korban terdampak dan tepat sasaran. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali, Made Ariandi. Kami sedang lakukan pengorbanan. Kalau kami kumpulkan uang, setelah uangnya terkumpul, apa yang dibutuhkan? Kadang-kadang ada banyak posko di desa-desa, kan penjaga posko ini kan petugasnya juga perlu dukungan, karena kan ini anggarannya tidak sedikit. Ini karena itu yang dari hal itulah kami kan mendorong. Kami sudah laporkan ke Pak Ketua Umum, maksimalkan fungsi dan tugas pokok dari Kadin agar dirasakan, agar bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak. Ariandi juga menyampaikan bagaimana masyarakat dan seluruh pihak diharapkan untuk terus saling bahu-membahu dan saling menguatkan sehingga pemulihan dari pasca banjir dan dampak dari yang terkena oleh seluruh korban dapat segera dilakukan sebaik-baiknya dengan berbagai strategi dengan dukungan dari seluruh pihak. Demikian yang dapat kami update dari Bali. Kembali ke Anda, Ferry. Ya, itu dia, pemulihan telah terjadi di saat Presiden Prabowo Subianto juga tengah melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana situasi terkini pasca banjir. Terima kasih Putri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, tanggul sementara dari karung pasir sepanjang 20 meter yang seharusnya bisa menahan banjir di Kompleks IKPN Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Mengantisipasi tingginya air, petugas gabungan disiagakan di lokasi banjir. Ratusan rumah terendam banjir di Komplek IKPN Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akibat tanggul jebol. Jebolnya tanggul sementara dari karung pasir sepanjang 20 meter membuat sebagian warga mengungsi, sementara warga lainnya masih bertahan di rumah mereka yang berada di lantai 2. Mengantisipasi tingginya air, petugas gabungan dari Damkar, Tagana, Satpol PP, TNI, dan Polri disiagakan di lokasi banjir. Bahkan perahu karet akan dikerahkan jika air semakin tinggi.
Artinya standby, kita melihat situasi. Kalau memang nanti situasi banjir ini airnya akan makin naik, nanti tinggal minta seperti apa nanti teknisnya. Artinya kalau memang ada permintaan untuk dievakuasi untuk warga masyarakat, kami seluruhnya ada instansi yang terkait di sini dari damkar 3 pilar pun, dari ada Satpol PP, ada Polri, ada TNI, ada Tagana, kita BPBD akan siap. Di Ba'da Maghrib itu cepat sekali airnya, karena kan di ujung sana itu jebol tanggulnya. Jebol. Iya, karena kita kan sekarang sedang dalam pelaksanaan pekerjaan peninggian tanggul. Nah, dibikinlah tanggul sementara dari pasir. Nggak kuat dia nahan gelombang air. Ketinggian banjir di lokasi tersebut bervariasi mulai dari 40 cm hingga 1 meter lebih. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Masih mengenali anomali cuaca, Saudara. Menghadapi musim penghujan di akhir tahun, DPRD Banten mengevaluasi roadmap kinerja tim pengendali banjir guna mencegah terjadinya bencana banjir akibat kelalaian penanganan dari pemerintah. Komisi 4 DPRD Banten melakukan evaluasi terhadap rencana kerja tim pengendali banjir dalam menghadapi musim hujan yang diprediksi terjadi menjelang akhir tahun 2025. Evaluasi tersebut bertujuan agar tim pengendali banjir tidak berfokus pada penanganan dampak bencana, melainkan mitigasi dan memperbaiki sumber permasalahan yang kerap menyebabkan banjir. Terlebih hingga saat ini penanganan banjir masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi tanpa melakukan kerjasama. DPRD Banten juga mendorong agar tim proaktif mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat dan memanfaatkan CSR industri untuk bergotong royong mengentaskan penyebab banjir di masing-masing daerah agar penyelesaian persoalan banjir dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang setiap tahunnya. Mapping itu adalah penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana, berapa kekuatan anggaran yang dibutuhkan. Nah, sehingga secara parsial kita bisa tahu nih, nah anggaran dari mana? Nah, kita bisa ambil dari APBD, kita bisa minta dari pemerintah pusat melalui APBN, kita juga bisa minta dukungan dari para industri-industri yang ada di Banten untuk membackup bagaimana banjir itu bisa teratasi. Sebagai bentuk pengawasan, Ketua Komisi 4 DPRD Banten Muhammad Nizar mengaku akan meminta laporan hasil kerja tim pengendali banjir agar rekomendasi yang diberikan DPRD Banten dapat dijalankan dengan baik demi keselamatan masyarakat. Dari Serang, Banten, Jaya Winata, TVRI Jakarta melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada Jumat 12 September 2025. Kunjungan Presiden RI di Abu Dhabi untuk bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Abu Dhabi untuk bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Setibanya di Abu Dhabi, Presiden RI Prabowo Subianto disambut oleh putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kehadiran kepala negara di ibu kota PEA ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara sahabat di kawasan. Pada pertemuan bersama Presiden MBZ, kedua pemimpin akan membahas sejumlah isu strategis termasuk dinamika terkini di kawasan Timur Tengah. Selain isu geopolitik, pertemuan kedua pemimpin juga menjadi momentum bagi Indonesia dan PEA untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Kerjasama di berbagai bidang strategis serta hubungan antar masyarakat turut menjadi perhatian utama kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi kembali menegaskan posisi Indonesia yang aktif dalam mendorong dialog dan kerjasama global. Pertemuan bersama Presiden PEA juga menjadi upaya Indonesia dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah situasi dunia yang penuh tantangan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Presidential Flight Abu Dhabi pada Jumat 12 September 2025. Pada momen pertemuan, Presiden RI Prabowo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan membahas isu-isu terkini termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Presidential Flight Abu Dhabi pada Jumat 12 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan saling bertukar pikiran terhadap dinamika global yang terjadi. Pembahasan juga mencakup upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin negara menekankan pentingnya kerjasama antar negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Negara-negara di kawasan Timur Tengah harus bersatu untuk menghadapi dinamika geopolitik. Selain pembicaraan mengenai dinamika global, pertemuan ini turut menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali kerjasama bilateral kedua negara di berbagai sektor. Kedua pemimpin menyampaikan tekad untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Dalam kesempatan tersebut, Presiden PEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyampaikan penghargaan atas kunjungan Presiden RI Prabowo ke Abu Dhabi. Sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, PEA berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan Indonesia. Presiden RI Prabowo turut menyampaikan pandangannya terhadap PEA sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. Ya, saudara, kita akan kembali menuju ke Bali, di mana Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tengah meninjau pemukiman warga yang terdampak bencana banjir, tepatnya di Kabupaten Badung, Bali. Ya, kita melihat bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah bercengkrama ataupun menemui warga dari komplek perumahan yang terdampak bencana banjir. Pak, benar. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Ya, itu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih, Pak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum, Pak. Sekolah di sekolah ya, belum. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Yang anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Dia bangunin? Iya, saya juga udah garuk. Waduh. Pagi-pagi? Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin, telepon saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Waduh. Pak Teddy. Kok Pak Teddy terus? Berdua, Pak. Aduh. Terima kasih, Bapak. Kamu juga cantik kamu. Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permennya, coklat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik-baik ya. Terima kasih ya semuanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Ya, tadi kita telah melihat Pak Presiden datang nih. Pak Presiden. Ya, kita tadi sudah melihat dan sedikit mendengarkan bahwa Presiden Prabowo berbincang dengan warga, menanyakan kondisi warga saat ini bagaimana juga apakah mereka sudah mendapatkan kembali makanan, dan kemudian tadi sempat terdengar juga begitu ya bagaimana Presiden Prabowo menanyakan kronologi banjir yang terjadi. Warga pun tidak siap karena memang banjir terjadi pada pagi hari. Kita lihat saat ini warga tengah berfoto dengan Presiden dan nampak juga sejumlah rumah masih terdapat lumpur di sekitar rumah karena pemukiman ini nampaknya sangat dekat sekali dengan aliran sungai dan sangat jelas terdampak banjir.
Ya, selain mengunjungi pemukiman warga yang terdampak, Presiden juga dikabarkan atau diagendakan akan mengecek sejumlah titik lainnya yang terdampak seperti misalnya Pasar Badung diagendakan. Kemudian juga akan mengunjungi ke rumah warga yang kerabatnya ataupun anggota keluarganya menjadi korban meninggal dunia dalam musibah banjir yang melanda Provinsi Bali. Siang ini Presiden Prabowo tiba di Bali usai kunjungan ke dua negara di Timur Tengah yakni Qatar dan juga Uni Emirat Arab dan langsung mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 11 atau pukul 12 lewat waktu Indonesia Tengah dan langsung meninjau sejumlah titik. Dari informasi yang kami peroleh, pemukiman ini terdapat di Kabupaten Badung, di mana Badung menjadi salah satu titik yang terdampak selain tentunya wilayah Kota Denpasar yang cukup terdampak parah. Kemudian juga ada sejumlah titik di Kabupaten Gianyar dan juga Kabupaten Karangasem. Mamit, alur mamit. Franky, sudah Bapak. Selalu deh. Mana ke pasar ya? Ya, itu dia tadi kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke beberapa titik di wilayah Provinsi Bali. Di antaranya dari informasi yang kami peroleh dari tim kami di lapangan bahwa yang baru saja Anda saksikan adalah kunjungan Presiden ke pemukiman warga di Kabupaten Badung. Dan diagendakan Presiden juga akan mengunjungi ataupun akan melayat seperti itu ke salah satu warga di Provinsi Bali yang anggota keluarganya menjadi korban dan hingga saat ini tercatat sudah 18 korban meninggal dunia dan berdasarkan informasi dari reporter kami siang ini bahwa 5 lainnya masih dalam proses pencarian. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mengalihkan anggaran kas negara sebesar 200 triliun rupiah. Pengalihan dana akan dimulai pada hari Jumat 12 September 2025. Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana pemerintah yang ada di rekening Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dana pemerintah akan mulai disalurkan ke Bank Mandiri, BRI, BTN, BSI, dan satu bank syariah mulai hari ini Jumat 12 September 2025. Dana pemerintah yang berasal dari saldo anggaran lebih dan diberikan ke perbankan untuk disalurkan ke masyarakat melalui kredit. Ada bank syariahnya kan? Oh, ada bank syariahnya. BSI. BSI satu lagi apa ya? Ada syariah 2 kalau. Oh, jadi duanya syariah. Iya. Dananya bagi rata, Pak? Enggak, ada proporsinya beda-beda. Paling besar apa, Pak? Bank apa? Nanti kita atur. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah meminta perbankan untuk tidak menggunakan dana itu untuk membeli surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menarik sebagian kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun dari total 425 triliun rupiah. Dana ini ditempatkan di perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit dan selengkapnya kami sampaikan dalam grafis berikut ini.
Ya, kita akan kembali memantau kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Provinsi Bali. Kita dapat melihat bahwa Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, dan kita bisa melihat bahwa saat ini Presiden berada di Pasar Kumbisari. Dijadwalkan memang Presiden akan mengunjungi beberapa titik terdampak banjir yang melanda Provinsi Bali pada pekan lalu, di mana tidak hanya satu wilayah kabupaten atau kota, melainkan sedikitnya 7 wilayah kabupaten kota yang terdampak banjir besar yang ditengarai merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir ini. Sebelumnya, reporter TVRI Putri Sanjivani melaporkan bahwa banjir sudah perlahan reda. Begitu pula dengan hujan yang pada pekan lalu terjadi sangat intensif atau sangat lebat. Pada hari ini dilaporkan belum tampak hujan lebat, sehingga banjir sudah mulai perlahan reda. Dan proses ya, kita bisa Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan pembawa acara Master of Ceremony MC untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 6-10 Oktober 2025. Bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anak-anak Indonesia yang hebat siap menerima pelajaran hari ini. 45 derajat menghadap antara gigi dan gusi. 2 kali kita menyikat gigi setiap hari. Kalau udah mulai goyang-goyang gitu bisa dibentak. Andai saja aku punya kain batik dan kebaya yang indah. Indonesia punya banyak cara unik dalam menjaga kebersihan. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Ya, dan saudara, kita akan mengikuti sejumlah informasi terkait program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang kami rangkum dalam segmen Cinta Negeriku.
Saudara, program makan bergizi gratis MBG terus mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Antusiasme warga terlihat melalui upaya mendirikan dapur MBG sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program tersebut. Tokoh asal Desa Kelampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Elzam, yang sebelumnya banyak berkecimpung di dunia batik itu dengan sukarela mendirikan dapur MBG di desanya. Menurutnya, langkah ini menjadi wujud nyata dukungan sekaligus komitmen untuk ikut menyukseskan janji politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Elzam berharap keberadaan dapur tersebut dapat memperkuat program nasional MBG sehingga mampu mencetak generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Sementara itu, salah seorang guru penerima manfaat MBG, Lius Sukarman, menilai dapur MBG milik Elzam sudah sangat layak. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan sehingga manfaat program dirasakan anak-anak sekolah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Senin tanggal 15 ini kita akan running. Mohon semoga tidak ada kendala ya. Kami juga dari pihak mitra, pihak yayasan ingin mempercepat runningnya. Semoga tidak ada kendala, semoga semuanya lancar-lancar saja. Artinya ini sudah persiapan betul, Pak? 100% ini sudah kami siap running. Alhamdulillah, ketika saya masuk ke dapur melihat peralatan dan segala macam, kayaknya sesuai dengan SOP, benar. Mudah-mudahan untuk selanjutnya akan lancar dan sukses untuk dapur Yayasan Ibnu Bahir. Kehadiran dapur MBG di Desa Kelampar ini menjadi bukti nyata program makan bergizi gratis bukan hanya janji politik, melainkan gerakan bersama yang melibatkan masyarakat demi terciptanya generasi penerus bangsa yang lebih baik. Dari Pamekasan, Ahmad Saiye melaporkan. Saudara, guna menambah sumber daya manusia SDM dalam menjalankan roda koperasi Merah Putih di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Geri Wahyu Rianto, kerahkan 500 pemuda. Ratusan pemuda akan daftar sebagai anggota Koperasi Merah Putih dan akan dilibatkan dalam bidang-bidang usaha yang ada di Koperasi Merah Putih Kelurahan Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Anggota DPRD Kota Depok, fraksi Partai Gerindra, Geri Wahyu Rianto mengatakan, kehadiran pemuda-pemudi dalam Koperasi Merah Putih bisa memperkuat perputaran ekonomi di wilayah Kelurahan Cilangkap. Pihaknya akan memaksimalkan sebanyak 500 anak muda supaya bisa bergabung di Koperasi Merah Putih. Kegiatan hari ini kami bersama generasi Z atau pemuda bagian dari Kota Depok, yaitu yang ada di dapil saya, untuk kami sama-sama berkontribusi ikut serta di dalam program Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, target kami insya Allah kami akan bersama-sama pemuda kurang lebih kami maksimalkan sebanyak 500 anak-anak muda supaya bisa bergabung di Koperasi Merah Putih. Kami yakin kalau Koperasi Merah Putih diisi juga dengan teman-teman dari pemuda, kami yakin Koperasi Merah Putih akan maju dan akan bisa sangat memperkuat ekonomi rakyat atau ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat kelurahan di wilayah Kota Depok. Kehadiran pemuda dalam Koperasi Merah Putih ini guna membantu program yang digulirkan oleh pemerintah dalam menjawab tantangan ke depan terkait dengan ketahanan pangan di masa depan. Dari Kota Depok, Anjar Irawan melaporkan. Sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Kita menuju rekan Suharmaji Ridwan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ridwan, selamat siang. Silahkan dengan informasi terbaru dari Ibu Kota Nusantara.
Selamat siang Peri dan juga saudara. Saat ini saya berada di kota Balikpapan, salah satu daerah penyangga ibu kota Nusantara. Mengawali berita pertama, Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan skenario pemindahan aparatur sipil negara ke IKN yang mulai direlokasi tahun ini. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan skenario pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara yang mulai direlokasi tahun ini. Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursantiasto menjelaskan, pemindahan ASN akan mengacu pada amanat konstitusi, program prioritas RPJMN serta arahan Presiden. Rencana tersebut menjadi bagian dari jawaban atas surat Kementerian PAN-RB terkait penetapan prioritas kementerian dan lembaga yang akan lebih dulu menempati pusat pemerintahan baru tersebut. Skema pemindahan juga sudah melalui kajian akademik dan pembahasan bersama 16 Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga pada 8 Agustus 2025 lalu. Menurut Bimo, tahap awal pemindahan ASN periode 2025-2029 akan menggunakan 25 tower hunian yang sudah terbangun. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan rumah susun ASN baru sesuai kebutuhan. Permohonan untuk penetapan prioritas kementerian lembaga yang sudah kami tindak lanjuti dengan telaah staf atau naskah akademik yang kami cuplik dari beberapa SOTK kementerian lembaga secara struktural, dan juga sudah kami tindak lanjuti pemindahan dan atau penugasan ASN KL prioritas tahun 2025 hingga 2029 akan menggunakan 25 tower yang sudah terbangun. Ada 10 urgensi yang sudah kami petakan dan beririsan dengan 16 kementerian lembaga. ASN yang akan dipindahkan berasal dari kementerian strategis yang berurusan langsung dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Beralih ke berita selanjutnya. Warga sekitar Ibu Kota Nusantara terus melengkapi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk kuliner di usaha kecil menengah. Desa Telake di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur mulai mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui produksi kerupuk udang dan ikan asin berbasis hasil laut. Usaha ini digerakkan oleh kelompok ibu rumah tangga dan nelayan setempat, memanfaatkan hasil tangkapan laut yang melimpah untuk diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Produk olahan seperti kerupuk udang dan ikan asin sebagai salah satu andalan di Desa Telake kebanyakan dipasarkan ke kawasan IKN dan sekitarnya sehingga bisa membantu ekonomi rumah tangga. Kepala Desa Telake Hasanuddin menyebutkan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga terutama di luar musim tangkap. Di Desa Muara Telake ini Pak ada beberapa potensi yang menghasilkan, utama untuk masyarakat Desa Muara Telake. Di antaranya adalah pengolahan kerupuk. Nah, ini kerupuk udang yang mana kerupuk udang ini sudah beberapa tahun sudah diproduksi oleh masyarakat rumahan, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu dari ibu nelayan. Hasil jaringan dari laut, udang-udang itu diolah menjadi kerupuk. Dan juga ada potensi lain seperti ikan kering. Ini juga lumayan banyak Pak, lumayan banyak penghasil dari ikan-ikan kering yang mana hasil dari nelayan-nelayan kami di desa ini dari laut, kemudian datang ketika mereka berangkat pagi sore datang itu para istri-istri nelayan itulah yang mengolah ikan kering ini. Desa Telake mampu semakin berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan kuliner di Ibu Kota Nusantara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Demikian dua informasi dari Ibu Kota Nusantara. Kembali ke studio, Peri. Ya, terima kasih rekan Suharmaji Ridwan langsung dari IKN. Selamat kembali bertugas. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI.
Panggung musik seru bersama penampilan bintang tamu spesial Zian and Friends, Bojes and Friends. Dipandu host Tata Yang. Taman Buaya Music Corner, Minggu 14 September 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Bro, kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden. Film Surat untuk Presiden, Sabtu 13 September 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Menko Pangan menyatakan telah melakukan investigasi pasca produk udang Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat ditarik kembali menyusul dugaan adanya radiasi radionuklida cesium 137 CS137. Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan lintas kementerian mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh pada dugaan pencemaran radiasi CS137 diduga dalam udang milik Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Dugaan ini yang membuat produk udang milik Indonesia ditarik kembali atau recall dan dikirim balik ke negara asal yaitu Indonesia. Zulhas menambahkan pemerintah telah melakukan investigasi dengan pendekatan ilmiah dan sesuai standar internasional. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melokalisir sumber pencemaran dan hampir 1 minggu melakukan pemeriksaan yang intensif terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat dampak kesehatan serius akibat paparan radiasi CS137 tersebut. Zulkifli bahkan mengatakan Indonesia merupakan korban dalam kasus radiasi CS137 ini. Hal itu dikuatkan dengan penemuan 14 kontainer asal Filipina yang ternyata terdeteksi mengandung CS137 di pelabuhan. Pemerintah bergerak cepat, saudara-saudara. Tadi kami sudah rapat, ya, melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Ya. Itu telah dikumpulkan data informasi mengenai sumber CS137 di kawasan industri Kande itu, ya. Utamanya yaitu PT PNT sudah dilokalisir dan segera fotografer kita ini segera dilakukan dekontaminasi wilayah terdampak. Kasus dugaan pencemaran radiasi pada udang yang diekspor ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah untuk terus menjaga kepercayaan pasar internasional, sekaligus melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Komunikasi dengan berbagai pihak aktif, Pak. Ya, capaian vaksin campak dan polio di Kabupaten Kupang, NTT hingga September 2025 masih di bawah target capaian 58%. Kendati demikian, Dinkes terus dorong pencapaian target 95% pada Desember 2025 mendatang. Vaksin campak dan polio diberikan sebagai bagian dari program imunisasi rutin pada anak untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus penyebab penyakit campak dan polio. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang rutin memberikan vaksin tersebut.
Namun, hingga September 2025, pelaksanaan kedua vaksin tersebut masih di bawah target capaian 58%. Kepala Bidang P2P Dinkes Kabupaten Kupang, Dr. Kujilita Riwokaho mengatakan ada beberapa kendala sehingga capaian vaksin rendah. Memang kami masih jauh dari target. Jadi kalau dari kami untuk Kabupaten Kupang ini kami sasarannya balita itu ada sekitar 8.000-an, jadi ada sekitar 8.265 anak itu harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap, termasuk campak dan juga polio ini. Kabid Dr. Kujilita Riwokaho menambahkan, kendati capaian vaksin campak dan polio di Kabupaten Kupang hingga September 2025 masih di bawah target 58%, namun ia optimis pada Desember 2025 nanti akan mencapai target capaian 95%. Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, meninjau pos keamanan lingkungan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kunjungan ini dilakukan guna melihat kesiapan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan ronda. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Heriandi Roni didampingi jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang serta aparat keamanan setempat melakukan kunjungan kerja sistem keamanan ke Pos Kamling. Heriandi Roni mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mengaktifkan Pos Kamling yang dinilai sebagai salah satu upaya penting mencegah tindakan kriminalitas dan mempererat solidaritas sosial. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyebut, pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen terus mendukung keberadaan Pos Kamling, termasuk melakukan penyediaan peralatan pendukung, pelatihan keamanan lingkungan, hingga pembinaan rutin bagi warga. Kebiasaan baik dari masyarakat kita yang memang sudah turun-temurun, menurut saya dari zaman ke zaman. Soal aset-aset untuk menjaga keamanan, ketertiban, kegotong royongan, silaturahmi, dan kebaikan-kebaikan kita sebagai satu warga masyarakat bangsa Indonesia yang representasi atau wadahnya ada di salah satunya sistem Siskamling seperti ini, dan juga termasuk dengan ya pos-pos yang ada di setiap RT, di setiap satu-satuan masyarakat, di tingkat RW. Kita diperintahkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden lewat Kemendagri untuk terus menjaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di masing-masing kampung, di masing-masing desa, dan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Salah satunya adalah bagaimana para kepala desa, para lurah menghidupkan lagi Siskamling yang ada di masing-masing kampung, yang ada di masing-masing desa untuk menjaga itu tadi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri juga berharap masyarakat dapat lebih meningkatkan keamanan lingkungan, kompak dalam menjaga kondusivitas dan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan melalui Pos Kamling. Dari Pandeglang, Banten, TB Agus Jamaludin melaporkan. Masyarakat nelayan di Desa Lojejer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, antusias memanfaatkan layanan pengurusan e-pas kecil yang merupakan bukti legalitas kepemilikan dan operasional kapal untuk melindungi para nelayan. Pelaksanaan layanan pengurusan e-pas kecil bagi masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan Pemkab Jember digelar di kantor Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Masyarakat nelayan pun cukup antusias memanfaatkan layanan ini sebab selama bertahun-tahun bekerja sebagai nelayan, mereka tidak memiliki legalitas apapun yang bisa melindungi profesinya. Untuk mendapatkan e-pas kecil ini, caranya cukup mudah. Pemohon hanya cukup menyerahkan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan foto perahu tanpa mengeluarkan biaya apapun. Kepala Desa Lojejer, Muhammad Soleh, mengapresiasi program Pemkab Jember karena telah mempermudah masyarakat nelayan dalam pengurusan e-pas ini. Selain sebagai legalitas bagi para nelayan, kepemilikan e-pas juga mempermudah nelayan dalam mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dan perlindungan asuransi. Jadi selama ini yang dikeluhkan oleh para nelayan yaitu tadi tentang penerbitan e-pas, yaitu legalitas kapal.
Itu yang harus pertama yang harus dilakukan. Sehingga kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember, alhamdulillah Gus Bupati memberikan suatu kebijakan sehingga Gus Bupati memerintahkan dari Dinas Perikanan untuk datang ke KSOP Banyuwangi. Alhamdulillah semua digratiskan untuk pembiayaan menerbitkan EPAS dan juga NIB. Layanan pengurusan IPAS kecil bagi para nelayan ini merupakan program Pemkab Jember melalui Dinas Perikanan untuk melindungi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Diketahui IPAS atau elektronik pas kecil sendiri adalah tanda daftar kapal berbasis elektronik untuk kapal nelayan dengan ukuran gross ton di bawah 7 gross ton yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas kapal. Inisiasi dari Gus Bupati untuk memudahkan nelayan untuk memperoleh dokumen kapal ya, terutama kapal-kapal kecil, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan solar atau BBM subsidi. Dan kemudian bagi nelayan adalah salah satu program Gus Bupati adalah ini untuk proses penerbitan asuransi nelayan. Jadi EPAS kecil sekaligus pendataan juga untuk program Gus Bupati penerbitan asuransi nelayan di tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam membangun tata kelola perikanan yang lebih tertib, modern, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Ya, saudara, kita akan kembali bergabung ke Bali bersama reporter Putri Sanjivani untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah titik di Provinsi Bali. Saudara, kembali kami informasikan saat ini masih di lokasi Pasar Badung dan juga di Pasar Kumbasari, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Pasar Badung di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada saat tiba, Presiden Republik Indonesia langsung mengunjungi salah satu korban yang tepatnya berada di Gang 4, Banjar Kerenceng, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk memastikan dan melihat bagaimana situasi terkini dari korban yang terdampak bencana yang terjadi pada 10 September 2025 lalu. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung menyapa masyarakat yang telah berkumpul di halaman depan atau pintu masuk Pasar Kumbasari dan langsung berkomunikasi dengan masyarakat untuk menanyakan situasi dan kabar terkini bagaimana upaya pemulihan pasca banjir dan juga mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang terdampak, terutama bagi para pedagang di area Pasar Kumbasari dan juga Pasar Badung. Setelah berkomunikasi dengan warga, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini langsung meninjau sejumlah lokasi. Rencananya akan mengunjungi tempat pengungsian yang ada di Banjar Kesambi dan juga akan mengunjungi salah satu rumah duka Nimayan Lempot yang ada di Serangan Denpasar Selatan. Informasi saat ini di Pasar Badung juga masih terus berlangsung pemulihan, pembersihan seluruh material banjir yang terdampak dan juga langsung dipantau oleh seluruh unsur terkait TNI, Polri, BNPB, BPBD dan juga seluruh pihak terkait serta masyarakat dan para pedagang setempat untuk terus mengupayakan pembersihan dan pemulihan dan akan berlangsung kurang lebih selama sepekan. Presiden Republik Indonesia kini sudah terus berlanjut untuk lokasi berikutnya mengunjungi sejumlah korban, salah satunya di Banjar Kesambi yang kurang lebih ada 46 korban jiwa yang ada di sana dan memastikan seluruh kebutuhan dan juga bantuan yang akan disalurkan diterima dengan tepat sasaran. Demikian yang dapat kami informasikan, kami akan terus informasikan update terkini dari kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Bali. Kembali ke Anda, Fer. Ya, Putri, saat ini Presiden masih berada di Pasar Badung dan setelah ini akan ke titik-titik lainnya, diantaranya adalah ke tempat pengungsian di Banjar Kesambi dan juga mengunjungi rumah korban di Serangan Denpasar. Terima kasih, Putri. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, usai sudah kebersamaan kita di Klik Indonesia Siang TVRI. Saya Sofia Vanumbi. Dan saya Ferry Prihardi mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.